Ini pun sama. Bila pekerjaan dengan gaji besar itu memiliki resiko di luar nalar seperti ini, tidak akan ada orang waras yang mau menerimanya. Setelah menunggu lama, Sri dan Dini dipanggil untuk menghadap Mahkrasa. Sri dan Dini melangkah masuk. Ia dipersilahkan duduk. Memandang wanita yang selalu saja membuat Sri merasa segan setiap melihat matanya. Saya ikut sedih mendengar nasib temanmu. Tapi saya sudah menjamin keluarganya akan dapat semua kewajiban yang memang pantas dia dapatkan. Sekarang, katakan apa yang ingin kamu bicarakan sama saya. Saya mau mundur. Mahkrasa memandang Sri. Cukup lama, ada jeda keheningan di antara mereka. Suasana itu sama sekali tidak mengenakan bagi Sri dan Dini. Sebelum Mahkrasa tersenyum. Bisa. Tapi aku tidak mau menjamin nyawamu ya. Sri dan Dini melihat satu sama lain. Mereka tidak mengatakan apapun. Saiki yo opo mundur? Tanya Mahkrasa. Matanya mengintimidasi. Mboten mbah, kata Dini dan Sri bersamaan. Mahkrasa mengangguk puas. Aslinya tidak perlu ada korban kalau kalian mengikuti apa yang Simbah katakan. Cuma butuh nurut saja, apa susahnya dengerin orang tua. Mbah Tamin menatap Sri. Sri menyimpan sesuatu yang selama ini ia tahu bahwa dalang dibalik semua ini adalah Simbah Tamin sendiri. Namun, Sri masih merasa ia tidak memiliki bukti apapun. Mata Mbah Tamin seperti mengawasinya, tidak memberinya ruang leluasa untuk bicara dengan Mahkrasa secara pribadi. Namun entah bagaimana sekelebat pikiran itu muncul. Sri lantas mengatakan apa yang ia temukan di kamar Mbah Tamin. Bahkan Sri menunjukkan boneka yang ia temukan di bawah pohon beringin. Sebuah pesan dari cucunya Dela Atmojo. Mendengar itu, Mahkrasa mengerutkan kening. Ia diam. Mahkrasa memandang Mbah Tamin yang sedari diam sembari berdiri. Lalu ia tertawa. Cukup membuat Dini dan Sri serentak. Seakan ucapan Sri hanya omong kosong. Lalu Mahkrasa mengatakan, kamu belum cerita ke anak-anak ini ya apa yang sebenarnya terjadi. Ucap Mahkrasa tenang. Sok tahu, kata Mbah Tamin. Beliau mengambil sesuatu di sakunya. Boneka yang sama, termasuk foto keluarga Atmojo. Sri terlihat bingung apa yang terjadi sebenarnya. Saya ceritakan semuanya, dengarkan. Tapi bila aku sudah cerita, apa yang akan terjadi sama kalian tidak akan bisa dicabut. Lantas kalian harus nurut ya. Nurut sampai Dela bisa selamat atau nyawa kalian-kalian tidak akan selamat sama seperti Dela. Sri dan Dini masih diam mendengarkan. Santet 1000 hari itu namanya. Santet yang bisa membunuh garis keluarga besar melalui sukma anak terakhir atau keturunan terakhir. Keluarga Atmojo. Sebenarnya sudah memiliki musuh di mana-mana. Jadi, asal mula semuanya berasal dari sini. Saya sudah lengah mengawasi keluarga ini. Saya tidak pernah menduga sebelumnya bila Dela akan menjadi korban santet model seperti ini. Dikarenakan santet ini adalah santet untuk para pendosa yang juga akan menghabisi keluarga yang mengirim santet ini. Suara Mbah Tamin terdengar keras, menahan dendam kesumat atas insiden ini. Media yang digunakan santet ini bermacam-macam. Salah satunya melalui boneka yang diisi rambut keluarga yang ingin dihabisi. Nasib Dela sekarang ada di boneka ini sekarang. Masalahnya, saya tidak tahu di mana saja boneka itu ditanam. Dan ada berapa saja saya tidak tahu. Dan boneka yang kamu temukan adalah salah satu dari boneka yang saya temukan di rumah ini. Saya sengaja menanam boneka itu di sana, biar nanti saat waktunya tepat bisa digunakan untuk meringankan beban sakit Dela.
Ingat waktu saya mengingatkan kamu jangan membuka pintu tapi kamu tidak mendengarkan? Sebenarnya keluarga yang mengirim santet ini masih mencari di mana keberadaan Della. Itulah alasan kenapa saya menyembunyikannya di sana. Karena tempat itu terlalu ramai untuk mencari keberadaan Della. Karena Della tidak akan bisa meninggal bila Sang Banarogo belum bertemu dengan Sang Ngarturi. Della belum bisa mati. Secara otomatis, santet ini belum akan menghabisi keluarga Atmojo. Siapa Sang Ngarturi itu? Yang sekarang bisa bangun sewaktu-waktu bila Della tidak diikat tali hitam itu. Jadi, tanya Sri. Tinggal menunggu waktu datangnya Banarogo buat mencari istrinya Sang Ngarturi yang ada di tubuh Della saat ini. Bila dia sudah menemukannya, keluarga Atmojo sudah tamat. Bagi Sri, apa yang baru saja diucapkan oleh Mbah Tamin persis seperti dongeng untuk anak kecil yang serba ingin tahu sebuah kenyataan dari dunia yang tidak dapat ia lihat. Rasa seperti kenapa ada hal-hal yang tidak masuk akal seperti ini, namun persepsi itu harus ia pertimbangkan lagi. Terutama saat Sri melihat wajah Dini. Ia menampilkan ekspresi ketakutan yang tidak pernah ia saksikan sebelumnya. Ibu dari 2 anak, satu-satunya yang Sri tuakan. Meski usia mereka hanya terpaut 2 tahun, Dini memilih menikah muda. Hal itu yang membawanya ke tempat ini. Ke tempat di mana ia harus meninggalkan 2 anaknya, membantu sang suami guna menutup kebutuhan dari buah kecil cinta mereka. Dini lebih memilih diam, sembari menutup luka di daun telinganya yang harus ia relakan, di bibir Della atau mungkin Sang Ngarturi. Setelah penjelasan Mbah Tamin, yang dirasa Sri bahwa ada beberapa kecil bagian yang seakan tidak diceritakan, membuat Sri merasa orang tua ini memiliki tujuan tersendiri. Tidak dapat ditebak, tidak dapat diterka, namun sorot matanya seakan memberitahu ada rahasia yang ia tutupi. Sudah selesai penjelasannya, Nak? Kalau sudah, Ibu mau pamit. Nanti biar Sugih yang mengantar kamu ke tempat di mana Della berada. Mbah Krasa pergi. Mbah Tamin pun ikut undur diri. Ia mengatakan bahwa setelah ini, apa yang mereka alami di rumah Gubuk Alas itu masih belum ada apa-apanya dengan apa yang akan mereka saksikan dengan mata kepala sendiri. Ada kilatan mata dengan sudut bibir melengkung. Mbah Tamin punya rencana lain. Sugih belum kembali. Kabarnya ia akan menjemput sore hari. Sri masih belum tahu di mana Della sekarang berada. Yang jelas, alas itu bukan tempat di mana Della disembunyikan lagi. Entah tempat seperti apa lagi. Sri merasa ia sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang sangat dan lebih besar. Ketika Sri sedang mempersiapkan perbekalan yang akan ia bawa, Sri melihat Dini berdiri di pintu luar kamar, tempat ia beristirahat sebentar sebelum perjalanan berikutnya. Entah apa yang dilakukan Dini, membuat Sri akhirnya mendekati dan mempertanyakan apakah ada yang ingin ia sampaikan. Wajah Dini pun tidak bertebak sama sekali. Namun setelah dirasa ia cukup menahan diri, Dini berujar dengan suara gemetar. Satu dari kita yang akan tetap bertahan hidup sampai semua ini selesai. Saya minta maaf. Saya akan melakukan apapun untuk tetap bertahan hidup. Ucapan Dini membuat Sri kebingungan. Apa yang ia ucapkan, dari mana ia dengar. Setelah Sri mempertanyakan itu, Dini menunjuk telinga cacat. Ia berujar dengan nada yang lebih percaya diri. Sebelum telingaku putus, Della membisikkan sesuatu kepadaku. Satu dari kita yang akan selamat untuk berbagi sari bunga dari sisa santet ini. Sebuah mobil hitam yang Sri kenal baru saja masuk ke kediaman Atmojo. Sugih melangkah keluar. Sri dan Dini pun melangkah masuk setelah berpamitan dengan Mbah Krasa. Sugih pun mengantar Sri dan Dini menuju tempat di mana Della sekarang berada. Aku ikut berduka ya Sri, Mbak Din, kata Sugih. Ia tidak henti-hentinya memandang Sri dan Dini yang sejak pertama mereka masuk tidak ada interaksi di antara mereka. Seakan memilih untuk diam bersama. Hal itu membuat canggung.
Benar dugaan Sri sebelumnya. Jalan yang mereka tempuh bukan jalan menuju alas itu, melainkan jalan menuju keluar kota, menuju sebuah desa. Karena ketika mobil masuk ke sebuah gapura, suasana sepi dari kehidupan desa ketika malam langsung menyambut mereka. Banyak rumah yang masih menggunakan bedek atau bambu anyaman di samping kiri kanan. Setiap jengkal rumah saling berjauhan. Dari dalam mobil, Sri hanya bisa mengamati bahwa tempat ini tidak berbeda jauh dari nuansa ketika mereka tinggal di hutan. Masalahnya, Sri belum melihat satu manusia pun di sini, seakan ini adalah sebuah desa mati. Mobil masuk ke sebuah gang dengan pemandangan yang sama. Batu kerikil keras di sepanjang jalan menambah kesan bahwa desa ini pasti desa pinggiran, jauh dari mana-mana. Dan ketika mobil berhenti saat itulah Sri melihatnya. Mbah Tamin tengah berdiri di sebuah rumah menyerupai gaya bangunan pondok dengan atap melebar. Rumah dengan kayu jati menjadi corak bahan utama, seakan memberitahu Sri ini adalah tempat yang ia janjikan. Mbah Tamin berdiri di teras rumah, di sampingnya ada Dela. Hal yang membuat Sri dan Dini tidak bisa berhenti melihat hal itu. Mereka seakan ngeri dengan pemandangan itu. Dela berdiri persis di samping Mbah Tamin. Senyumnya menjadi pembuka dari sambutan yang tidak pernah Sri bayangkan. Sugi melangkah keluar, membuka pintu mobil. Sri dan Dini ikut keluar. Meski dengan langkah ragu, mereka mendekati Mbah Tamin dan Dela yang sejak tadi menatap kedatangan mereka. "Mbak Sri ya," kata Dela. Suaranya layaknya seperti gadis muda lainnya. "Terima kasih sudah mau menerima pekerjaan ini." Sri hanya menyambut tangan Dela. Ia masih bisa melihat luka borok dan perut buncitnya. Tidak ada yang berubah dari penampilan fisiknya yang membuat siapapun tidak akan sanggup melihatnya. Setelah melihat Sri dengan tatapan sumringahnya, Dela beralih pada Dini. Ia melakukan hal yang sama. Sri hanya bingung. Ia tidak pernah melihat ini sebelumnya. Apa yang membuat Dela yang ini sangat berbeda dengan Dela yang selama ini Sri lihat? Mbah Tamin hanya mengamati saja. Setelah berbasa-basi, Mbah Tamin mempersilahkan Sri dan Dini masuk. Di dalam, Sri langsung bisa merasakan bahwa rumah ini jauh berbeda dari rumah gubuk itu. Rumah di sini berkali-kali lipat lebih besar, tentu dengan nuansa Jawanya yang kental. Meski begitu, Sri merasa ngeri memasukinya. Setiap ruangan di rumah, besarnya bukan main. Banyak lukisan dengan corak kental adat budaya Jawa yang bisa Sri saksikan langsung. Namun dari semua itu, ada satu lukisan yang menarik perhatian Sri. Sebuah lukisan yang familiar. Sri menatap lekat-lekat foto itu. Seorang wanita tengah berpose dengan sanggul, mengenakan kebaya, menatap lurus. Ia tengah memegang jabang bayi. Yang membuat Sri tidak bisa mengalihkan perhatiannya adalah jabang bayi di lukisan itu memiliki dua kepala. "Sri, kamarmu ada di belakang, sini aku antar," kata Mbah Tamin. Sri baru menyadari Dini tidak ada di belakangnya. Entah kemana, ia mengikuti Mbah Tamin, menelusuri setapak demi setapak dan melihat banyak ruangan tanpa pintu. Kamar Sri hanya ruangan kecil dengan beberapa perabotan tua. Ia tidak lagi sekamar dengan Dini, hanya ada jendela yang ditutupi oleh gorden. Di sana Mbah Tamin mengatakannya, "Kalau sudah jam 12, pintu kamarmu jangan dibuka. Jangan sampai kamu membukanya. Ingat pesanku ini," tegas Mbah Tamin. Lalu ia pergi. Sri membuka gorden di jendelanya. Ia bisa merasakan bahwa keberadaannya di sini tidak ada bedanya dengan keberadaannya di alas itu. Entah kenapa, tempat ini sama saja. Seperti memintanya menguak apa yang ada di sini. Sebelum ia melihat Dela, baru saja melewati kamarnya, menatapnya, lalu menghilang. Dengan senyuman yang memancing keingintahuan, Sri sudah mengunci pintu kamar dan jendelanya. Kini ia berbaring di atas kasur tua yang setiap ia bergerak mengeluarkan suara tidak mengenakkan.
Hanya dengan menatap cahaya lilin di meja, Sri merasa ia aman. Selebihnya, ia terjaga. Tidak bisa tidur dengan pertanyaan di pikirannya. Waktu terasa begitu lambat. Setiap ketukan detik yang Sri bayangkan terasa mengambang dalam sepi di kamar itu. Lalu terdengar suara lirih. Suara yang membuat Sri berasa tidak sendiri lagi. Suara itu terdengar dari luar kamar. "Mbak Sri, Mbak, iki aku Dela." Mendengar itu, Sri langsung tercekat. Entah apa itu, suara itu seakan mengancamnya. "Mbak sudah tidur, ini aku Dela, Mbak. Dibuka dulu pintunya, Mbak." Sri masih diam. Ia mencoba menahan diri. Suara itu mengganggunya. "Mbak Sri, saya tahu kamu masih terjaga. Dibuka dulu pintunya, nanti saya kasih tahu rahasianya." Kaki Sri mulai melangkah turun. Ia beranjak dari tempatnya, namun ia masih ragu. Sri belum menjawab. Ia masih diam, membiarkannya ditelan sunyi, diobrak-abrik sepi, sampai keheningan itu menguasai. Suasana saat itu sangat senyap. Namun perasaan itu seakan menekan Sri dalam kegilaan dan rasa penasaran yang saling melahap satu sama lain. Sri gila, benar saja. Keheningan itu membuat sebagian pikiran Sri tertekan, hingga Sri merasa bahwa Dela telah pergi. Sri mencoba untuk menenangkan diri. Ia terduduk dengan kaki yang sudah lemas. Namun tiba-tiba, brak! Pintu kamar Sri dihantam oleh sesuatu yang sangat keras. Setelah gebrakan itu, suara tertawa yang pernah Sri dengar itu muncul. "Anak bodoh, nyawamu itu sampai mana sih? Tak kasih tahu. Jumat Kliwon, pikirkan itu. Pikirkan." "Sri, kalau sudah mau tidur, lilinnya dimatikan dulu ya." Saat itu juga, lilin itu mati dengan sendirinya. Kegelapan itu menenggelamkan Sri dalam tangisan ketakutan tergila. "Dela juga datangin kamu semalam?" tanya Dini. Ia tengah sibuk membasuh baju di sumur belakang. Sri yang baru tiba hanya mengangguk lalu duduk di sampingnya. "Kalau malam tiba, Dela kumat," kata Simbah. "Simbah yang kasih tahu kamu?" "Iya, emangnya kamu gak dikasih tahu?" Sri tidak menjawab pertanyaan itu. Ia hanya melihat air mengalir yang ada di hadapannya. "Jumat Kliwon," kata Sri tiba-tiba. Dini mengangguk. Rupanya ia tahu. Siang itu, Simbah memanggil Sri dan Dini. Mereka melihat Dela yang tengah duduk sendirian. Ia seperti sibuk dengan dunianya sendiri. "Dela lahir di sini, makanya saya tidak perlakukan dia seperti saat tinggal di hutan. Setiap sudut rumah ini sudah saya pasang payung untuk orang meninggal. Jadi jangan khawatir." Mbah Tamin menyesap rokok, menghembuskannya perlahan. "Masalahnya sekarang di sini. Besok, Kamis Legi, saya mau minta tolong. Bisa kamu cari tahu di mana jimat itu disimpan? Jimat sing kanggo nyantet Dela." Benar. Di malam itu, Sri dan Dini masuk ke kamar Simbah. Di sana, ia bisa melihat banyak tergantung kepala kerbau yang dipasang di tembok. Selain itu, kamar Mbah Tamin banyak dihiasi kain merah. Bau kemenyan tercium sampai menusuk hidung. Mbah Tamin kemudian melangkah masuk. Ia menyuruh Dini duduk di depannya, membiarkan Sri berada di samping Dini. "Nanti kamu akan melihat kebun tebu. Di sana ada orang, cari dan ikuti dia sampai ia duduk di sebuah tempat." Mbah Tamin kemudian meminta Dini meminum air dengan hijau. Memijat-mijat kepalanya sambil mengusap asap kemenyan. Ia lalu menghantam kepala Dini dengan telapak tangan. "Sri, tolong jaga Dini. Simbah mau keluar dulu." Mbah Tamin pergi sementara Dini tersungkur pingsan.
Di dahinya ia terus berkeringat. Berkali-kali ia tampak seperti orang yang meracau, mengatakan sesuatu seperti peteng atau gelap. Namun Sri telaten membersihkan keringat Dini. Ia juga membantu Dini agar bisa tidur dengan posisi yang benar. Ia terus menjaga Dini sepanjang malam. Simbah tidak juga kembali. Semakin malam, Dini semakin kacau. Ia menjerit seperti tengah berlari, nafasnya terengah-engah. Yang membuat Sri tersentak ketika Dini mengatakan, "Bapaknya sudah melihat. Saya dikejar, saya dikejar." Badan Dini tiba-tiba panas. Panas sekali. Sri mulai khawatir. Namun ia bingung. Harus apa? Kemudian tidak beberapa lama, Mbah Tamin kembali. Ia hanya menepuk bahu Dini. Dan ia langsung bangun. Wajahnya tampak kaget. Seperti ingin mengatakan sesuatu. Namun ia urungkan saat melihat Mbah Tamin melotot, seakan menahan bahwa ia tidak boleh mengatakannya di sini. Mbah Tamin dan Dini keluar. Sri tidak mengerti kenapa Simbah seakan menghindarinya. Setelah menunggu, Simbah memanggil Sri, menyuruhnya agar kembali ke kamar. Perjalanan ke kamar Sri melewati sebuah kamar tanpa pintu. Di sana ada Dela melihatnya. Ia hanya tersenyum menatap Sri. Hal terakhir yang Sri ingat saat melihat Dela adalah ia seakan memberitahu bahwa akhir dari semuanya adalah rumah ini. Rumah yang Sri ingat sampai akhir nanti. Sri menutup pintu, menguncinya. Ia terlalu lelah malam ini. Apa yang ia lihat ingin ia lupakan dalam tidurnya. Saat Sri memejamkan mata, seseorang membelai rambutnya, memaksanya untuk melihat sesiapa yang tengah mengganggu tidurnya. "Dela," kata Sri sambil melihatnya. "Bagaimana bisa?" "Aku dari tadi sebenarnya ada di dalam kamarmu loh Sri, tepatnya di bawah ranjangmu. Apa orang tua itu masih mencari saya? Aku minta tolong. Sekarang nyawamu ada di tangan Simbah. Kalau kamu menuruti apa kata saya, kamu akan selamat dan tak kasih tahu sumber masalahnya. Kamu percaya sama saya kan?" "Tolong opo?" tanya Sri ragu. Ia masih ingat bagaimana ia melakukan kesalahan fatal itu. "Bakar payung orang meninggal itu untuk saya." Dela melangkah pergi. Ia memberikan tatapan terakhir kepada Sri. Seakan yakin Sri akan melakukannya. Malam semakin larut. Sri melihat sebuah mobil datang. "Sugi," ucap Sri mengawasi dari jendela. Mbah Tamin dan Dini melangkah masuk ke dalam mobil. Mereka pergi dari kediaman ini. Sri hanya membatin. Kemana mereka pergi? Dan kenapa ia tidak diajak pergi? Semua ini tiba-tiba mengingatkannya pada pesan Dela. Nyawanya ada di tangan Simbah. Meski ragu, Sri membuka pintu. Ia melihat Dela tersenyum, berdiri di depan kamar, seakan sudah menungguinya. Sri dan Dela menyusuri rumah. Ia pergi ke dapur, mencari korek dan minyak tanah. Kemudian mulai berjalan di tengah kegelapan malam. Bulan sedang tidak menampakkan diri. Sri berdiri di sudut sebuah pagar di sana. "Ada sebuah payung penduso," ucap Sri. "Bakar semua payung ini. Ada 7 payung di atas tanah ini. Percaya sama saya." Sri menyiram payung itu, membakarnya. Setiap kobaran api yang menyala-nyala, Dela tertawa melihatnya. Ia seperti menari-nari. Sri seperti ikut dalam setiap bisikan Dela. Ketika ia menunjuk di mana saja payung itu disembunyikan. Dan setiap satu payung terbakar, Dela menari-nari merentangkan tangan. Tertawa begitu senang. Sampai Sri menatap payung terakhir. Payung itu terletak tepat di depan lukisan itu. Sri berhenti. Ia melihat lagi lukisan itu. Memperhatikan setiap detail siapa yang dilukis dalam balutan palet warna yang seakan familiar di mata Sri.
Apa maksud lukisan itu? Seakan ia tahu, mengenal siapa yang ada dalam lukisan itu. Sampai Sri baru memahami sesuatu. Namun Della tiba-tiba berbisik. "Kok ragu, Sri?" Della melihat Sri, mengawasinya dari ujung kaki hingga ujung kepala. Tatapannya membuat Sri merinding. Ia masih tersenyum, memaksa Sri melakukannya. "Sudah sadar ya siapa saya?" Sri beringsut mundur, namun Della terus mendekatinya. Sri langsung berlari, sementara Della hanya melihatnya begitu saja. Ia tidak tahu apa-apa. Tidak sampai ia yakin sekarang. Ia mengerti semuanya, kenapa ia bisa sampai ada di sini. Siapa Sengar Turih dan Banarogo yang sebenarnya. Dan tempat ini. Semua ini adalah... Sri tersandung, jatuh. Sri merangkak. Lantas, ia kemudian bersembunyi. Della baru saja datang. Suara langkah kakinya, bayangannya ketika melewatinya, seakan membuat Sri hampir kehilangan akalnya. Sri terus diam. Della tidak akan tahu di mana ia berada sebelum... "Sri!" Della menarik rambut Sri, mencengkramnya. Sri melawan sebisanya, namun ia tidak bisa menghadapi bala kekuatan yang entah dari mana datangnya. Della seperti orang kesurupan. Caranya menghantam wajah Sri dengan telapak tangannya membuat wajah Sri babak belur. Bahkan ia menginjak wajah Sri dengan kakinya. Della terus berteriak meminta Sri menyelesaikan tugasnya. Ia harus menyelesaikannya, tidak boleh tidak. Di sini, Sri menyadari sesuatu lagi. Sewu Dino sudah semakin dekat. Artinya, tidak ada kesempatan lagi untuk membuang-buang waktu. Sampai terdengar suara mobil datang. Della dan Sri terdiam, manakala ada seseorang datang mendekat. Langkahnya pelan, ia menyusuri ruangan, kemudian menampakkan dirinya di depan Sri dan Della. Mbah Krasa melihat Sri, tatapan kecewa. Lalu ia mendelik melihat Della, yang entah bagaimana langsung duduk bersimpuh di depan Mbah Krasa. Ia membelai rambut Della, seakan dia adalah binatang peliharaannya. "Rupanya kamu sudah mengerti ya. Antarkan Sri ke kamarnya," kata Mbah Krasa. Orang yang berdiri di belakangnya membawa ikut Sri. Ia hanya bisa melihat Mbah Krasa yang masih menatapnya. Della hanya melirik Sri dengan tatapan penuh ancaman, seakan ia belum selesai dengan semuanya. Seseorang mengetuk pintu kamar, lalu membukanya. Sri melihat wanita tua anggun itu. Tidak ada segan lagi untuknya. Sri justru merasa kesal setiap melihat tatapan matanya yang terbungkus kacamata tebal mengerikan itu. "Sri, tolong, bantu saya. Jumat Kliwon bukanlah hari lahir Della, tetapi hari lahir dari orang yang menyantet cucu Anda. Apa saya salah, Mah?" Mbah Krasa mengangguk. Ia mengakuinya. "Anda ingin mengakhiri nyawa dia melalui saya dan Dini?" Mbah Krasa mengangguk lagi. Sri tidak tahu harus bilang apa lagi. Namun kemudian, sebelum tangisannya meledak, Mbah Krasa membisikkan sesuatu. "Tolong." Lalu pergi. Pagi itu, Mbah Tamin dan Dini sudah kembali. Seseorang memanggil Sri dari dalam kamar. Ia melihat Mbah Krasa duduk bersama Della di tengah meja. Sri melihat kotak itu lagi. Lantas, Dini mulai membukanya dari dalam. Dini mengeluarkannya pasak jagor. Semua orang menatap Sri. Pasak jagor boneka yang Sri lihat nyaris sama persis. Jadi, Mbah Tamin dan Dini semalaman mencari benda ini. Di badan boneka ada lilitan rambut kusut yang sama persis seperti Sri lihat, mengikatkannya pada Erna. "Nanti malam kita akhiri." Della mendekati Sri. Ia menatap Sri seakan ingin tahu, tatapannya lebih lembut. Ia berucap dengan suara lirih, "Terima kasih ya, Kak. Saya nggak akan pernah lupa jasa kamu." Sri hanya mengangguk. Ia sudah tidak peduli.
Setelah memotong rambut Sri dan Dini, Mbah Tamin mengikat rambut itu pada boneka di belakang rumah. Ia sudah memutari 3 lubang galian itu, tempat Della, Sri, dan Dini terduduk di dalamnya. Mbah Tamin duduk menyirami boneka itu dengan air, sementara bau kemenyan semakin menyengat. Tangan dan kaki mereka diikat dengan ranting muda daun kelor, sehingga ketiga-tiganya tidak ada yang bisa bergerak. Hanya pasrah di dalam setiap lubang yang sudah digali untuk mereka semua. Mbah Tamin perlahan mencabut satu persatu rambut itu. Terdengar sebuah suara yang tidak asing. Sebuah kerbau meraung. Sri yang sudah terjebak dalam lubang tidak tahu apa yang terjadi. Karena setelah suara itu hilang, ia mendengar Della dan Dini menjerit lalu hening. Hening. Sesuatu baru saja membasahi tubuh Sri. Baunya amis, darah. Darah kental itu membuat Sri merasa tidak nyaman. Tanpa sadar, ketakutan sudah merasukinya. Ia tersenggal karena di dalam lubang itu Sri kesulitan untuk bernafas. Tiba-tiba Dini berteriak lagi. Kali ini ia meronta dari suaranya, seperti ia tengah disiksa. Suara Dini, lalu suara Della. Suara mereka saling bersahutan satu sama lain. Sri yang tidak bisa melihat apa yang terjadi hanya bisa gemetar, menahan ketakutan yang semakin menguasainya. Mbah Tamin sedang membalas perbuatan si pengirim santet. Lalu Sri merasakan tubuhnya mati rasa. Rasanya seperti terjebak dalam keadaan tidak sadar. Seakan Sri tidak lagi bisa merasakan apapun. Namun, rupanya itu hanya awalnya saja. Sebelum rasa sakit seakan merobek-robek daging di tubuhnya. Sri berkelakar. Itu adalah rasa sakit terhebat yang pernah ia rasakan. Suara Sri menggelegar. Mereka sama-sama berteriak, namun ada suara lain yang ia dengar. Suara seorang lelaki. Ia tidak hanya berteriak, ia mencaci maki dengan suaranya yang gemetaran. Suara asing yang tidak diketahui dari mana datangnya. Suara si pengirim santet. Kesakitan itu benar, membuat Sri tidak tahu seperti apa ia harus menggambarkannya. Karena setelah sentakan itu, nyawanya seperti ditarik. Saat itulah Sri yakin melihatnya. Della selama ini menggendong seorang wanita. Ia memiliki perut buncit, hanya saja sosok itu tak berkaki. Selama itu juga Sri melihatnya lagi. Selama Della dikurung dalam keranda bambu kuning, sosok wanita itu mendampinginya, menjilati borok dan luka biru Della dengan lidah panjangnya yang selama ini Sri lihat seperti penyakit menjijikkan. Dan sosok itu melotot melihat Sri. Lalu Sri melihatnya. Sosok yang datang bertamu pada malam itu rupanya adalah seorang lelaki. Sri tidak mengenal siapa lelaki itu. Hanya saja si lelaki mengacak-acak kamar Simbah. Namun tampaknya ia tidak mendapatkan benda yang ia cari. Lalu ia mengambil kain hitam itu, menukarnya. Ia hanya meninggalkan sebuah patek, peti mati, bertuliskan Atmojo, lalu pergi begitu saja. Lingkaran itu seperti berputar. Sri menyadarinya kini. Mereka terikat satu sama lain. Santet Sewu Dino sebenarnya adalah santet yang tersambung satu sama lain. Nyawa dibayar nyawa. Lelaki itu, ia memiliki sesuatu yang sama seperti Della, kembar. Hanya saja ia senantiasa berjalan di belakangnya. Kakinya panjang, nyaris 2 kali tinggi si lelaki. Ia terus-menerus mengikutinya. Bana Rogo. Sri terbangun dengan kaki lumpuh. Ia melihat Mbah Tamin menatapnya. Di depannya, Della berdiri meski berlumuran darah yang sama seperti Sri. Della menatapnya. Ia membungkuk berterima kasih. Dini hanya duduk. Matanya kosong. Mereka semua sama berbagi rasa sakit, namun tidak bagi si pengirim santet. Mungkin ia sudah tewas saat ini. Mbah Krasa mendekati Sri, memberinya handuk untuk membersihkan badannya.
Ia ikut menuntun Sri, membasuhnya dengan air, lalu mengantarkannya ke kamar. Ia butuh istirahat sampai tubuhnya pulih kembali. Sri hanya diam saja. Ia terus mendengar Makrasa bahwa si pengirim pantas mendapatkannya atas perbuatannya selama ini terhadap keluarganya. Bahkan Makrasa sudah berjanji Sri akan mendapatkan sesuatu yang pantas. Uang bukan masalah baginya. Setelah Makrasa selesai memandikan Sri, ia mengantarkannya di kamar. Untuk terakhir kalinya, mereka saling melihat satu sama lain. Sebelum akhirnya, Makrasa bersiap untuk pamit pergi. Namun Sri mengatakannya, "Yang sebenarnya jahat di sini, dia apa Anda, Mbah?" Ucapan itu membuat Makrasa menghentikan langkahnya. Tangannya yang tengah membuka pintu kembali menutupnya. Senyumnya yang tadi terpancar di wajahnya, kini kian pudar menatap wajah Sri yang penasaran. Makrasa lantas kembali duduk. Ia melihat wajah Sri. Mereka saling menantang satu sama lain. "Kamu pernah dengar peribahasa? Ketidaktahuan adalah berkah dari Tuhan." Sri yang mendengarnya menegang. "Kuncoro, apakah itu nama keluarga yang semuanya sudah Anda habisi? Dan untuk membalasnya ia sampai rela menggadaikan nyawanya biar keluarga Anda menerima balasan." Makrasa menatap Sri. Ia tersenyum. Sudut bibirnya seakan memuji dan memberi pujian betapa Sri pintar dalam menghubungkan semua ini. Hanya dengan mengikat batin antara Sri dan Kuncoro, Sri langsung tahu semuanya. Lalu, kata Makrasa menunggu kejutan lain. "Sanggar Turih dan Banarogoh adalah peliharaan Anda, yang Anda jadikan alat untuk menghabisi semua keluarga Kuncoro. Tapi rupanya keturunan terakhirnya bisa menangkap Banarogoh, menggunakannya agar Sanggar Turih bisa menyiksa Dela. Sebagai gantinya, ia yang menerima semua dosanya." Makrasa tersenyum, lalu tertawa. Ia terhibur dengan semua ucapan Sri. Lantas ia bertanya, "Kamu mau mati di sini, apa kalau sudah sampai di rumah?" Sri hanya diam. Ia tidak mengatakan apapun lagi. "Kamu akan tetap hidup. Mbah sudah yakin sedari awal kamu yang paling berbeda dibandingkan yang lain. Nyawamu tidak ada harganya bagiku. Tapi jangan ceritakan kepada siapapun sebelum saya meninggal. Mengerti? Semua manusia itu sama, tidak tertebak. Berkata ia jahat atau tidak, tetap saja manusia punya tujuan sendiri yang tidak akan bisa kamu jangkau seenaknya saja. Sekarang saya tanya, kamu masih mau ikut saya atau tidak?" tanya Makrasa. Ia menunggu jawaban. "Tidak, saya mau pamit pulang saja." Makrasa tampak mengerti. Lantas ia memanggil Sugi, membopong badan Sri yang lemah, membawanya menuju ke mobil. Sekilas ia melihat sorot mata Mbah Tamin. Ia tersenyum, seakan tahu apa yang terjadi. Sebelum masuk ke mobil, Dela menghentikannya, meminta agar Sri tetap bekerja di sini, berapapun bayarannya. Namun Sri menolak. Ia menatap Makrasa tajam, membuat ia mengatakannya, "Sudahlah, nanti cari lagi yang lebih pintar." Sri juga melihat Dini. Ia hanya duduk memandangnya, seakan menegaskan bahwa ia akan bertahan di sini. Sri tidak punya hak memintanya keluar, terlepas apakah ia juga tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik semua peristiwa ini. Sugi menutup pintu mobil, membiarkan Sri beristirahat. Mobil perlahan meninggalkan kediaman Atmojo. Sugi terus membawa Sri menuju perjalanan pulang. Namun, tiba-tiba ia menghentikan mobil di samping sebuah tebing. Ia keluar dari mobil, mengeluarkan sebatang rokok, lalu menghisapnya. Lantas ia bertanya pada Sri yang kebingungan. "Sri, sekarang kamu mengerti kan siapa keluarga Atmojo?" Sri mengangguk. "Tapi apa kamu mengerti siapa itu keluarga Kuncoro?" Sri terdiam memandang Sugi. "Aku ngerti. Dulu aku bekerja di keluarga Kuncoro sebelum keluarga itu berani menentang keluarga Atmojo. Saya tahu semuanya.
bagaimana keluarga itu dibantai satu persatu dengan penyakit yang aneh. Sampai ada yang bunuh diri. Tapi ada yang tidak diketahui oleh keluarga Kuncoro. Sugi diam. Aku yang menanam pasak jagor di rumah keluarga Kuncoro. Aku yang berkhianat pada keluarga ini. Aku takut, Sri. Bila ingat itu, saya ingin menangis rasanya. Mbah Tamin yang memaksaku. Bila tidak, anak istriku yang akan menerima kiriman dari beliau. Sri tidak habis pikir. Sekarang, kepingan puzzle itu sudah selesai. Itu adalah kali terakhir Sri berhubungan dengan keluarga Atmojo. Sudah sebulan lebih ia tidak mendapatkan kabar itu lagi. Sampai di suatu pagi, ia mendengar seseorang mengetuk pintu. Bapak pergi keluar untuk memeriksa, namun ia tidak kunjung kembali. Sri pun pergi memeriksanya. Ia mendapati bapak memegang sebuah kresek hitam besar. Mata bapak melotot kaget melihat isi kresek itu. Ketika Sri merebutnya, ia langsung tahu apa itu. Uang. Uang yang memenuhi kantung kresek itu baru saja ditinggalkan atau sengaja ditinggalkan di rumah ini. Melihat itu, Sri lantas membawa uang itu. Bapak coba menghentikan Sri, namun Sri keras kepala. Ia membuangnya ke pembuangan sampah, mengatakan kepada bapak agar tidak mengambilnya lagi. Bila tidak ingin, ia terjerat lagi dalam lingkaran keluarga Atmojo. Baik, cerita kisah Sewu Dino kali ini berakhir. Semoga pendengar suka dengan kisah yang disampaikan kali ini ya. Terima kasih.